Shalom adik-adik semuanya. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Sil dan juga Kak Caca di ibadah Minggu tanggal 19 September 2021. Nah adik-adik, Kak Sil dan juga Kak Caca tidak sendiri hari ini. Kakak ditemani juga oleh seorang kakak yang main musik, yaitu kakak siapa Kak Caca? Kak Indra, kita panggil yuk Kak Indra. Nah adik-adik, pasti adik-adik semua udah gak sabar ya buat dengar berita kebenaran firman Tuhan. Kalau gitu Kak Caca sama Kak Sil undang adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan dan nyanyi lagi satu lagu Ada Satu Sobatku. Musik. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya boleh lipat tangannya, tutup matanya ya. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami masih boleh beribadah kepada Tuhan Yesus. Dan kami telah memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami hari ini. Kiranya boleh terjadi sesuai seturut dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau nyanyi satu lagi lagu. Kita nyanyi lagu Tuhan Yesus Baik. Musik. Terganti hari, tetap beri kasih.
cocok, kita mau siap ya untuk Ya, firman benar. Tuhan. Nah, adik-adik pun boleh duduk dulu. Kakak minta adik-adik di rumah untuk duduk dan persiapkan apa? Alkitabnya. Nah, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak siapa? Kakak Polen dan kakak Anne. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Seindah siang disinari terang. Adik-adik udah hafal belum ya? Udah dong ya, kita nyanyi bareng-bareng ya. Oke. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi bersama kakak Anne. Siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangannya. Wah, semuanya sudah siap ya. Nah adik-adik, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, kakak Anne mau ajak adik-adik berdoa terlebih dahulu yuk. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Semuanya boleh ikutin kakak Anne ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami semua boleh beribadah. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya dapat mendengarkan dan mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Semuanya berdoa? Hebat sekali. Nah, adik-adik, semuanya boleh siapkan Alkitabnya terlebih dahulu. Boleh diambil dulu Alkitabnya. Kita mau buka sama-sama Alkitabnya dari Perjanjian Baru adik-adik. Dari Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 9. Semuanya sudah buka, boleh minta bantuan mama dan papa atau orang yang ada di rumah untuk bantu membukakan Alkitab dari Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 9. Semuanya sudah dapat? Kalau sudah, semuanya boleh pasang telinganya. Yang sudah bisa membaca boleh baca sama kakak Anne. Oke? Kakak Anne bacakan ya. Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 9. Keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika.
Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas. Dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari, dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus." Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Demikianlah firman Tuhan, adik-adik. Nah, adik-adik, Kakak Anu mau tanya ke adik-adik yang ada di rumah. Apakah adik-adik mengenal siapa Tuhan Yesus? Siapa ya Tuhan Yesus itu ya? Dan seberapa kenal adik-adik dengan Tuhan Yesus? Jadi menurut adik-adik Tuhan Yesus itu siapa ya? Nah, Kakak Anu mau tanya ke beberapa adik-adik pelayan. Kita coba dengarkan ya. Jadi menurut adik-adik, siapa ya Tuhan Yesus dan seberapa kenal adik-adik dengan Tuhan Yesus? Menurut saya, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik dan rela mati di kayu salib. Dan Ia juga menyediakan tempat bagi kita, umatnya, di sorga. Yesus adalah juru selamat bagi setiap manusia. Yesus menciptakan matahari dan binatang, memberi kekuatan. Menurut saya, Tuhan Yesus adalah juru selamat saya. Saya percaya dan sangat bersyukur atas kasih-Nya. Ia sangat baik dan saya mengasihinya. Hai, nama saya Alex. Tuhan Yesus bagiku adalah juru selamat. Tuhan Yesus selalu menjagaku dan orang-orang yang aku sayang. Dadah! Wah, jawaban adik-adik semua bagus-bagus ya. Semuanya mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Kakak Anu mau cerita seorang pribadi yang sangat mengenal juga Tuhan Yesus, adik-adik. Mereka sangat kenal siapa itu Tuhan Yesus. Namanya Bapak Paulus dan Bapak Silas. Siapa namanya? Coba kita ulang. Bapak Paulus dan Bapak Silas. Nah, adik-adik, Bapak Paulus dan Bapak Silas ini
Mereka sangat mengenal Tuhan Yesus dengan baik, adik-adik. Bapak Paulus dan Bapak Silas, mereka pergi ke sebuah kota, adik-adik. Nama kotanya kota Tesalonika. Coba kita ulang sekali lagi. Kota Tesalonika. Nah, ngapain ya Bapak Paulus dan Bapak Silas di kota Tesalonika ini? Jadi adik-adik, kota Tesalonika ini banyak sekali orangnya dan beragam sekali budayanya. Nah, Bapak Paulus dan Bapak Silas di sana mereka menceritakan tentang siapa itu Tuhan Yesus. Karena di sana masih ada orang-orang yang tidak percaya dan belum mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Jadi, Bapak Paulus dan Bapak Silas pergi ke kota Tesalonika. Mereka menceritakan siapa itu Tuhan Yesus karena mereka sangat mengenal Tuhan Yesus, adik-adik. Bapak Paulus sangat mengenal Tuhan Yesus karena dulunya Bapak Paulus ini orangnya jahat, adik-adik. Tetapi karena Tuhan Yesus, dia bertobat. Dulu dia buta, karena Tuhan Yesus, dia bertobat dan dapat melihat kembali. Karena kebaikan Tuhan Yesus, makanya Bapak Paulus berani menceritakan siapa yang sudah membuat dia bertobat dan sudah menyembuhkan dia. Nah, adik-adik, waktu itu Bapak Paulus dan Bapak Silas pergi ke rumah ibadat orang Yahudi. Dia bercerita terus-terusan tentang Tuhan Yesus selama 3 minggu. Tadi di Alkitab bilang 3 kali sabat. 3 kali sabat itu sama aja dengan 3 minggu. Bapak Paulus dan Bapak Silas tidak capek-capek adik-adik menceritakan terus tentang Tuhan Yesus. Saat Bapak Paulus bercerita, orang-orang ada yang menjadi percaya, adik-adik. Ada yang menjadi percaya dengan Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, selain ada orang yang percaya dengan cerita Bapak Paulus dan Bapak Silas tentang Tuhan Yesus, ada juga orang yang iri. Orang-orang Yahudi, mereka menjadi iri, adik-adik. Mereka tidak suka mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Mereka tidak suka mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Akhirnya mereka membuat suatu keributan, adik-adik, karena mereka iri dan tidak suka. Mereka ajak penjahat-penjahat yang ada di pasar untuk menangkap Bapak Paulus dan Bapak Silas. Waktu itu Bapak Paulus dan Bapak Silas sedang menumpang di rumah Bapak Yason. Nah, orang-orang Yahudi ini datang ke rumah Bapak Yason mau menangkap Bapak Paulus dan Bapak Silas. Tapi saat mereka mau menangkap, ternyata tidak ada Bapak Paulus dan Bapak Silasnya di rumah Yason, adik-adik. Nah, orang-orang Yahudi ini tetap marah dan mereka menangkap Bapak Yason dan saudara-saudaranya. Tapi adik-adik, berkat bantuan dari Tuhan, berkat bantuan dari Roh Kudus, akhirnya para penguasa mempercayai Bapak Yason. Bapak Yasonnya dan saudara-saudaranya dibebaskan, tidak jadi ditangkap, adik-adik. Wah, baik sekali ya Tuhan ya. Roh Kudus membantu mereka untuk dilepaskan. Nah, adik-adik, dari cerita Bapak Paulus dan Bapak Silas, kita belajar, adik-adik. Kita belajar menjadi anak-anak Tuhan yang berani bercerita tentang Tuhan Yesus seperti Bapak Paulus dan Bapak Silas. Karena saat kita menceritakan tentang Tuhan Yesus, saat kita bersaksi, itu adalah perintah dari Tuhan Yesus, adik-adik.
ada di dalam Alkitab. Perintah dari Tuhan untuk kita berani menjadi anak yang berani bercerita tentang kebaikan Tuhan Yesus, adik-adik. Tapi adik-adik, sebelum kita menceritakan tentang siapa itu Tuhan Yesus, kita harus kenal dulu siapa pribadi yang kita mau ceritakan. Kita harus kenal dulu siapa itu Tuhan Yesus. Cara kita mengenalnya, cara kita kenal Tuhan Yesus gimana ya Kakak Ana ya? Caranya gimana supaya kita bisa tahu siapa itu Tuhan Yesus? Kita harus rajin baca apa? Alkitab, adik-adik. Karena cerita-cerita tentang Tuhan Yesus, cerita firman Tuhan, semuanya ada di dalam Alkitab. Jadi supaya kita bisa mengenal Tuhan Yesus, kita harus rajin baca Alkitab. Selain baca Alkitab, kita juga harus rajin mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak pelayan setiap hari Minggu misalnya. Kalau lagi impah, harus rajin mendengarkan firman Tuhannya. Jangan sibuk ngobrol, jangan sibuk main games, tapi harus mendengarkan dengan baik. Mendengarkan juga firman Tuhan yang dikasih tahu oleh mama dan papa yang ada di rumah. Begitu adik-adik cara kita mengenal Tuhan Yesus. Dan saat kita sudah mengenal Tuhan Yesus, kita harus berani untuk menceritakan siapa itu Tuhan Yesus. Berani menceritakan kebaikan Tuhan Yesus. Tidak malu-malu, tidak takut. Karena adik-adik, kalau kita berani menceritakan tentang Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus akan membantu adik-adik. Seperti tadi Bapak Paulus dan Bapak Silas dibantu oleh Roh Kudus. Adik-adik juga, adik-adik yang ada di rumah, kalau adik-adik berani menceritakan tentang Tuhan Yesus, Roh Kudus pasti akan membantu adik-adik saat berkata-kata, membantu adik-adik tidak malu lagi, membantu adik-adik untuk berani bercerita. Roh Kudus pasti akan membantu adik-adik yang ada di rumah. Dan adik-adik, tadi Kakak Anu bilang, menceritakan Tuhan Yesus adalah sebuah perintah. Kakak Anu mau bacakan ya perintah Tuhan Yesus yang ada di dalam Alkitab ya. Kita boleh buka dari Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Ini perintahnya Tuhan Yesus. Kenapa kita harus menceritakan tentang Tuhan Yesus? Karena ini adalah perintahnya langsung yang ada di dalam Alkitab. Kakak Anu bacakan ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah adik-adik, dengan kita berani menceritakan siapa Tuhan Yesus, menceritakan kebaikan Tuhan Yesus, maka banyak orang yang akan mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Dan akan banyak orang yang akan diselamatkan karena menjadi percaya Tuhan Yesus. Semuanya siap menceritakan siapa Tuhan Yesus? Semuanya siap dan berani? Siapa yang siap? Angkat tangannya. Wah, kakak lihat dari sini semuanya siap ya dan berani menceritakan
siapa Tuhan Yesus dan menceritakan kebaikan Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Aktivitas minggu ini kita mau mewarnai. Jadi adik-adik boleh memilih salah satu cerita Tuhan Yesus yang ada di Alkitab. Seperti cerita Tuhan Yesus saat dilahirkan, atau Yesus menyembuhkan orang kusta, atau Yesus membuat air menjadi anggur, atau Yesus disalibkan dan bangkit, atau Yesus naik ke surga. Nah, kita mau mewarnainya dari aplikasi yang ada di handphone. Jadi adik-adik boleh dibantu oleh mama dan papa atau orang-orang yang ada di rumah untuk mendownload. Pertama, mama dan papa boleh buka App Store, boleh buka Play Store atau Apple Store yang ada di handphone. Lalu ketik Bible Coloring Book. Bible Coloring Book, di sana itu banyak sekali gambar-gambar cerita Alkitab. Mama papa boleh pilih dan minta adik-adik untuk diwarnai. Kalau sudah diwarnai, boleh disimpan gambarnya dan diberi judul ceritanya. Cerita dari gambar yang adik-adik pilih. Kalau sudah, mama dan papa boleh kirimkan ke WhatsApp grup kelas masing-masing. Kalau ada kesulitan, nanti kakak pelayan juga akan mengirimkan gambar melalui WhatsApp yang mama dan papa boleh print dan adik-adik boleh warnain di rumah. Oke adik-adik, selamat mengerjakan. Oke adik-adik, gimana firman Tuhan hari ini? Seru banget ya kan Kak Cio? Waduh, seru banget ya Kak hari ini firmannya. Nah adik-adik, kita mau diajarkan dan diingatkan kembali untuk mau bersaksi menceritakan cerita Tuhan Yesus. Seperti firman Tuhan tadi kita, Bapak Paulus dan Silas. Kita bisa bersaksi melalui tindakan atau perbuatan kita sehari-hari seperti apa ya? Nah, kita nggak boleh takut untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus ya. Nah, untuk merespon firman Tuhan, kita hari ini kita mau nyanyikan satu lagu lagi yang berjudul Ku Suka Menuturkan. Adik-adik, sekarang kita akan bersyafaat. Semuanya boleh lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan atas penyertaan-Mu hingga hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberikan kami umur yang panjang sehingga kami bisa bersama-sama beribadah Tuhan pada hari ini tanggal 19 September Tuhan. Tuhan kiranya Engkau selalu memberkati kami selalu dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Pulihkanlah bangsa dan negara kami Tuhan sehingga bangsa dan negara kami bisa kembali ke dalam situasi awal di mana semua pandemi belum menghampiri bangsa dan negara kami Tuhan sampai saat ini Tuhan.
Kiranya bangsa dan negara kami bisa terus Tuhan makmur, Tuhan damai sejahtera Tuhan di dalam perlindungan-Mu saja Tuhan. Tuhan juga Engkau tolong berkati setiap orang tua Tuhan yang sudah menjaga, Tuhan mendidik setiap adik-adik Tuhan yang mungkin masih ada yang belajar di rumah Tuhan. Kiranya Engkau memberikan panjang umur Tuhan dan sehat selalu kepada setiap orang tua kami, agar orang tua kami masih mampu untuk mendidik kami Tuhan hingga pandemi COVID ini selesai Tuhan, dan hingga kami dewasa nanti Tuhan. Tuhan juga tolong berkati Tuhan adik-adik Tuhan yang mungkin sudah mulai bersekolah kembali Tuhan. Mungkin belum semuanya bersekolah, tapi mungkin ada adik-adik yang sudah mulai bersekolah tatap muka Tuhan. Kiranya Engkau selalu jaga kesehatan mereka ketika mereka harus tatap muka Tuhan, bertemu dengan teman-teman kembali Tuhan. Kiranya mereka selalu sehat dimanapun mereka berada, juga berikanlah mereka fokus Tuhan agar mereka dapat belajar lebih giat lagi juga Tuhan. Tuhan juga tolong berkati mungkin ada adik-adik kami yang belum sempat untuk sekolah bertatap muka Tuhan. Kiranya Engkau selalu berkati mereka Tuhan, berikanlah mereka sukacita selalu sehingga mereka tetap bahagia, tetap senang ketika mereka belum bisa untuk bertemu dengan teman-teman kembali Tuhan. Tuhan juga tolong berkati mungkin ada adik-adik kami yang sakit Tuhan. Kiranya Engkau selalu berkati mereka dimanapun mereka berada. Tuhan juga tolong berkati gereja kami, gereja GPIB Maranatha Tuhan, dan gereja-gereja yang lainnya Tuhan. Engkau juga tolong berkati setiap pelayan Tuhan, pendeta, presbiter, kakak pelayan Tuhan, semua pelekat Tuhan, agar kami di tengah-tengah badai corona ini Tuhan masih sanggup untuk melayani-Mu Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan, tanpa marah-marah Tuhan mungkin, atau capek Tuhan. Berikan kami lebih banyak kekuatan Tuhan dalam melayani-Mu menjadi lebih baik lagi Tuhan. Tuhan juga terima kasih banyak karena hampir 2 bulan ini kami telah melaksanakan HUT PKRPA yang ke-62 Tuhan dengan lancar Tuhan. Terima kasih banyak atas berkat dan karunia-Mu sehingga kami diberikan daya, diberikan energi Tuhan untuk melakukan pelayanan Tuhan, untuk sama-sama mengucap syukur atas bertambahnya usia PKRPA yang ke-62 ini Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, masih banyak doa yang tidak bisa kami ucapkan satu persatu, tapi kiranya Tuhan tahu Tuhan bahwa kami ini anak-anak-Mu yang masih sangat membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dilepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, Kakak Caca sudah waktunya. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik boleh menyiapkan persembahannya, dan persembahan yang telah adik-adik siapkan boleh diberikan kepada mama atau papa untuk dibawa ke gereja untuk disetor ya, atau bisa ditransfer lewat rekening yang tertera di bawah ini. Atau Kak Caca Boleh melalui scan barcode ya di bawah ini juga. Ya adik-adik, untuk merespon persembahan kita akan angkat satu pujian, Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan.
semuanya udah ada, kita berdoa persembahan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah memberikan persembahan. Tuhan berkati agar kiranya persembahan kami ini boleh berbau harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita mau mendengarkan warta PA. Adik-adik lihat dan simak baik-baik ya. Cekidot. Oke adik-adik, ibadah kita udah hampir selesai. Dan kakak Caca dan kakak Sil mau mengingatkan adik-adik lagi ya untuk harus bisa menceritakan tentang firman Tuhan, harus bisa menjadi saksi Kristus baik di dalam tindakan maupun perkataan kita dimanapun kita berada ya. Bener kan Kak Sil? Betul banget Kak Caca, kita harus selalu menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah adik-adik, tapi kita sudah mau mengakhiri ya kakak ya. Nah untuk menutup ibadah kita pada hari ini, Kasih mau mengajak adik-adik untuk berdiri. Kita akan angkat satu pujian, Laskar Ceria. Kita berdoa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Terima kasih atas penyertaan Tuhan dari awal ibadah hingga selesai. Dan biarlah kami serahkan sepenuhnya ibadah kami dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, ibadah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa.